Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita kembali masuk bersama mu'alim pada mata pelajaran selanjutnya, yaitu mengenai larangan mendekati zina. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa yang akan dipimpin oleh Ananda Bozari. Pada Ananda, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiri, hamdan na'imin, hamdan lillahi ta'ala wa yakafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim al-'azim. Allahumma arzuqna ilma warzuqna fahma wa 'amalan shalihan. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Di sini akan mengabsen kehadiran Ananda sekalian. Yosi, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Oke, bagus ya, hadir semua. Oke. Selanjutnya, Bapak ingin bertanya kepada Ananda sekalian. Bapak di sini pernah melihat orang dihukum cambuk? Oke, kamu pernah melihatnya ya? Tahu kenapa orang ini bisa dihukumi cambuk? Siapa yang tahu kenapa orang itu bisa dihukumi cambuk? Saya, Pak, dihukumi cambuk karena melakukan perbuatan zina. Oke. Bapak akan memutar sebuah video, di mana dalam video ini kalian akan melihat sepasang laki-laki dan perempuan yang dihukumi cambuk tersebut ya. Yang mana anggota pidana di bawah peristiwa tersebut dikatakan terbukti Oke, selanjutnya mu'alim akan memperkenalkan dalil mengenai apa itu kenapa dilarang perbuatan zina tersebut. Silakan kalian buka Quran surah Al-Isra ayat yang ke-32. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة إنه كان فاحشة وساء سبيلا وساء سبيلا. صدق الله العظيم. Sini Bapak akan menampilkan sebuah PPT mengenai larangan mendekati zina. Baik, pada PPT ini Bapak akan menampilkan mengenai pengertian zina, macam-macam zina tersebut, contoh dari zina, kemudian ada hukum zina dan hadis atau dalil Al-Quran mengenai zina, kemudian ada dampak negatif dari zina tersebut. Yang pertama kita masuk pada pengertian zina. Zina yaitu azana, yang berarti perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungannya oleh pernikahan. Ini Bapak garis bawah ya. Jadi inti dari pengertian zina adalah itu. Kemudian yang kedua adalah macam-macam dari zina. Zina itu ada dua macamnya. Pertama ada zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah bersuami istri. Hukumannya adalah dirajam sampai mati. Kemudian yang kedua adalah zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum bersuami istri. Hukumannya adalah dicambuk. Kemudian yang ketiga adalah contoh dari zina. Ada 4 contoh dari zina. Yang pertama adalah zina ain, yaitu zina mata. Pada saat kita memandang lawan jenis dengan perasaan senang, benar enggak? Kemudian yang kedua ada zina qalbi. Ini zina hati. Zina ini yaitu memikirkan atau membayangkan lawan jenis dengan perasaan senang kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah zina lisan, yaitu zina ucapan. Zina ini adalah membincangkan lawan jenis atau menceritakan lawan jenis itu dengan perasaan senang kepadanya. Kemudian yang terakhir ada zina tangan. Zina tangan, yaitu memegang tubuh lawan jenis dengan perasaan senang kepadanya. Baik, selanjutnya kita masuk pada hukum dari zina tersebut. Kemudian yang terakhir adalah dampak negatif dari zina.
Dampak negatif dari zina adalah menghancurkan masa depan anak yang dilahirkan, kemudian merusak keturunan yang sah bila perzinahan menghasilkan seorang anak atau lebih. Kemudian yang ketiga adalah mendorong perbuatan dosa besar yang lain, seperti menggugurkan kandungan, membunuh, atau yang lainnya. Kemudian yang keempat, dalam dunia medis akan menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin. Kemudian yang kelima, terjerat hukuman berupa rajam dan yang lainnya. Baik anak-anak sekalian, ini Bapak akan memperkenalkan kalian kepada model pembelajaran The Power of Two. Jadi pembelajaran ini adalah pembelajaran kelompok 2 orang. Nanti Bapak akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Jadi Bapak akan memberikan kalian pertanyaan. Setiap pertanyaan harus kalian jawab secara berkelompok. Di sini tujuan dari pembelajaran ataupun model pembelajaran ini adalah melatih kerjasama tim, kemudian melatih bagaimana kalian bisa berpikir kritis. Oke, kelompok 1, Ghazali dan Dilan. Silakan duduk bersebelahan. Belajar ya. Oke, Ghazali silakan. Kelompok 2, Fitria dan Ahmad. Bisa. Kelompok 3, Rosi dan Paning. Kelompok 4, saya Lisa dan Muhammad. Oke, Bapak beri waktu pada kalian 2 menit untuk menjawab pertanyaan itu secara berkelompok. Oke, semua. Oke, habis. Di sini Muhammad meminta pada kelompok Ghazali dan Dilan untuk menampilkan jawabannya di depan. Surah Al-Isra ayat 32, yaitu la taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, yang mana artinya janganlah kamu mendekati zina, sungguh zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, dari dalil ini seharusnya kita sebagai muslim, sebagai hamba Allah mengikuti apa yang telah Allah perintahkan, yakni menjauhi perbuatan zina, yang mana akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, Mu'alim di sini Islam itu melarang perbuatan zina karena perbuatan itu tentu buruk dan dapat berakibat buruk juga untuk diri sendiri maupun keluarga. Terus juga perbuatan zina ini ketika kita melakukannya itu diibaratkan seperti hewan yang tidak tahu mana yang baik mana yang buruk, tidak bisa membedakan di antara keduanya. Terima kasih, silakan dulu. Beri aplaus untuk kelompok Ghazali dan baik kepada kelompok lainnya. Apakah ada tambahan untuk jawaban dari Ghazali dan Dilan? Selanjutnya di sini kita akan masuk kepada praktik. Jadi di sini Bapak ingin kita tidak hanya mengetahui tentang praktik saja, tapi kita bisa mengetahui bagaimana sih rasanya dicambuk itu. Bagaimana hukuman cambuk itu dilaksanakan? Jadi di sini selain kita memakai model pembelajaran Power of Two, kita juga memakai model pembelajaran bermain peran. Jadi di sini Bapak meminta kepada Maulana Rahmat dan Muhammad Iqbal Hafiz sebagai pelaku dari perbuatan tersebut. Tapi ini hanya contoh ya, jangan sampai menjadi pelaku. Kemudian sebagai algojo nih, jadi setiap ada pelaksanaan hukuman cambuk itu ada 2 algojonya. Oke, Bapak minta kepada Ghazali dan kepada Ananda Yusuf. Ayo kepada Iqbal dan Rahmat. Dari satu Bapak. Oke.
Kepada pelaku ada di tengah ya. Ini dia. Kita minta penyesalan. Oke, pada pengunjung silakan pasangan tutup mata. Tutup matanya ya. Mengarah dari hukuman zina ini. Jadi anak-anak sekalian, di sini telah ditemukan atau telah didapati 2 pelaku zina. Maka oleh sebab itu kita akan melaksanakan hukum Islam dengan tegas apabila pelaku zina ini belum menikah, berupa 100 kali cambuk dan akan diasingkan selama setahun. Sebelum dilaksanakan, silakan yang sebagai pelaku beristighfar. Jadi yang dicambuk adalah bagian pertamanya. Lihat, ini bagian yang paling sakit ketika dicambuk. Ini hanya contoh ya, jangan dibuat betul-betul gimana. Oke, jadi setiap 10 kali cambuk itu diberhentikan. Apa tujuannya? Kita harus melihat apakah pelaku zina ini sanggup. Tapi tetap harus dilanjutkan hingga 100. Dikasihlah jeda untuk mereka menahan rasa sakit dan menyesali perbuatan mereka. Oke, silakan sekali ini praktiknya sekali 10 ya. Oke, silakan Anggojo harus kuat. Bangga dia saksi. Jangan diam. 10. 20. 30. Oke, jadi disitulah letak penyesalan mereka. Ini hanya pelanggan. Ketika dilaksanakan hukuman yang sesungguhnya, itu dilaksanakan dengan sekuat tenaga wujud. Dan tenaga wujud ini bukan kaleng-kaleng ya. Oke, silakan duduk semuanya. Bergeser banget, bergeser. Bergeser lagi. Berangkat ya. Baik anak-anak sekalian, marilah kita beristighfar untuk diri kita masing-masing. Karena kita semua pernah melakukan dosa. Dan tujuan dari pembelajaran ini anak-anak sekalian perlu kita ketahui bahwa semua yang ditegakkan hukuman oleh Islam itu adalah benar dan tegas. Ketika kita melanggar, hukuman itu akan berlaku. Dan kita juga harus bisa menjauhi, bahkan janganlah pernah sekali-sekali mendekati zina. Kemudian untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, Bapak mintakan kepada Nanda, Iqbal, dan Khairul Islam untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Boleh berdiri kan? Saya belajar sebanyak itu. Pada hari ini bahwa perbuatan zina itu merupakan perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan suami istri. Dan perbuatan zina ini merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Surah Al-Isra 32, "La taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila." Dan jangan dengan perbuatan zina. Oleh karena itu, perbuatan zina sangat dilarang oleh agama, karena setiap perbuatan zina yang kita lakukan itu akan menimbulkan perbuatan negatif seperti dapat menimbulkan penyakit, kemudian balasan dosa yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan zina juga terbagi pada dua, ada zina muhsan dan ghairu muhsan. Saja Pak. Baik, terima kasih kepada teman sekelompoknya. Mungkin bisa menandai berdiri di samping.
Sedikit menambahkan dari apa yang sudah disampaikan rekan kelompok saya terkait dengan pembelajaran pada hari ini. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil pada pembelajaran pada hari ini. Ini juga sebagai pengingat kita untuk menghindari yang namanya zina. Nah, kemudian juga dijelaskan dampak-dampak itu apa aja. Yang tentunya ketika kita melakukan seorang melakukan zina itu ada dampak dari kehidupan dia di sosial, kemudian juga bagi diri sendiri akan terkena penyakit yang paling identik itu penyakit AIDS atau yang disebabkan oleh virus HIV. Nah, kemudian dari sisi dari segi psikologisnya juga tentunya mereka akan mengalami depresi dan yang lainnya. Nah, kemudian kalau dari sisi agamanya, sebagaimana yang berimbal tadi itu bahwasanya hukuman bagi pelaku zina itu tentunya sudah diatur dalam Al-Quran, dan kemudian pelaku ini tentunya akan dikeluarkan hukum, dan kemudian mohon maaf apabila ada anak hasil dari perzinahan itu sendiri tentunya tidak akan berlakunya nasab ataupun keturunan dari ayahnya. Jadi tentulah merugi bagi orang-orang yang melakukan benda tersebut. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Baik, terima kasih kepada Anda. Beri aplaus untuk teman-temannya yang sangat baik untuk baik, untuk menutup pembelajaran ini Bapak ada pertanyaan pembelajaran kita hari ini. Oke, pertanyaan untuk Ananda Yosi. Apa kesan Anda setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Setelah saya mengikuti pelajaran materi tentang zina ini, tumbuh rasa takut di hati saya, Pak, untuk tidak mau ataupun menyentuh ataupun mendekati zina, karena zina ini sangat berdampak terhadap diri kita sendiri dan sekitar kita. Baik, Itu aja, Pak. terima kasih kepada Ananda Yosi. Kemudian Mualim ingin bertanya kepada teman sekelompoknya di saja panik. Apa yang Anda dapatkan setelah mengikuti pembelajaran ini? Saya katakan setelah mengikuti pelajaran ini, kemudian saya lebih mengetahui lebih dalam tentang akibat dari perbuatan zina. Seperti tadi, saya melihat langsung bagaimana seseorang yang melakukan zina itu dicampur. Jadi sangat tumbuh rasa takut untuk melakukan zina. Terima kasih kepada Ananda Nasriani Panente. Oke, Ananda sekalian, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Mualim akan memberikan kalian tugas di rumah yang akan kita kumpulkan di minggu depan. Jadi tugasnya adalah kalian membuat, karena kita anak agama nih kan, kita harus membuat ceramah pendek ataupun kultum mengenai larangan mendekati zina. Buat semenarik mungkin, sesuai ekspresi kalian, sesuai pemahaman kalian, bagaimana cara kita itu agar bisa menyadarkan orang untuk tidak melakukan zina. Kemudian video itu silahkan diupload di grup supaya bisa dilihat oleh teman-teman lainnya. Kita akhiri dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Ananda Uzali Ma'arif. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga kita senantiasa terhindar dari zina dan hal-hal yang dilarang dalam Islam lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.